Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Ferry Susanto Prasetyo, salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Kalibawang. Nah, tentunya sebelum kita memulai pesantren kita, kilat kita hari ini, terlebih dahulu kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyimak apa yang nantinya kita akan sampaikan di sini. Kemudian untuk selanjutnya langsung menuju ke materi yang saya sampaikan di sini mengenai keteladanan para nabi. Seperti yang kita ketahui ya, para nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah kepada sebuah kaum atau kelompok orang ya. Ini pastinya nabi ini adalah seseorang yang memiliki kelebihan dibanding orang-orang lain. Nah, kelebihan ini tentunya kelebihan yang baik ya, kelebihan yang utama itu dibanding orang-orang lain. Mereka memiliki mukjizat, yaitu itu tadi satu kelebihan yang sampai diberikan oleh Allah kepada nabi tersebut untuk menunjukkan bahwa kuasa-kuasa Allah itu memang ada, memang betul-betul ada, dengan tujuan tauhid ya, tidak ada yang lain, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Nah, tentunya yang kita ketahui ada sekian banyak nabi. Ada 25 nabi yang perlu diketahui oleh umat Islam, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nabi-nabi tersebut harus kita ketahui, terkait kita harus mengimani ya, para nabi ini memang diciptakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, agar manusia selalu dalam petunjuk yang benar, tidak tersesat. Nah, tapi kali ini yang akan kita sampaikan atau saya sampaikan di sini adalah tentang pertemuan Nabi Musa ya. Salah satu rasul Nabi Musa bertemu dengan sosok seseorang bernama Khidir atau Khadir. Ini sosok yang sangat bijaksana ya. Ini Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia gundah gulana, ketika ia sangat merenungi umatnya yang sangat membangkang. Itu Nabi Musa ketika itu. Nah, Allah memberikan hiburan istilahnya ya. Nabi Musa tersebut dipertemukan oleh Nabi Khidir ini. Nah, nanti di kesimpulan akan kita sampaikan kenapa sih Nabi Musa atau apa yang akan kita bisa gali dari kisah-kisah ini. Baik ya, kita lanjut. Nah, siapa sih Nabi Khidir ini? Nabi Khidir ini adalah seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau itu seseorang yang cerdas, seseorang yang bijaksana, yang selalu menegakkan kebenaran dan juga mengarahkan seseorang kepada kebaikan dan menuju ke agama Allah, kebaikan ya. Begitu. Nah, Nabi Khidir ini adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan lebih daripada orang-orang lain. Jadi istilahnya kalau orang lain belum bisa berpikir ke arah sana, Nabi Khidir ini sudah diberikan gambaran ke sana. Gambarnya seperti itu ya Nabi Khidir ini. Nah, Nabi Musa ini disuruh ya, diarahkan oleh Allah untuk menemui seorang Khidir ini. Nah, baik. Nah, di mana bertemunya? Nah, ini ada kisahnya ya. Sebelum itu ini Nabi Khidir ini diceritakan di Al-Qur'an ini, surat Al-Kahfi. Ayatnya adalah ayat ke-65 sampai ke-82. Nanti ayatnya silakan dibaca ya. Artinya di situ adalah kisah atau proses bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Nah, berdasarkan literasi ini ada tempat pertemuan. Di mana tempat pertemuannya? Ini di dua aliran arus laut ya, dua aliran arus laut. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan. Yang pertama ada Laut Romawi dengan Laut Persia. Ini berarti di sebelah utara sana ya, utara benua Eropa. Kemudian ada lagi pendapat yang menyampaikan dua pertemuan laut itu ada di Laut Merah dengan Samudra Hindia. Ada pendapat kedua. Pendapat ketiga ada di Laut Roma dengan Laut Atlantik. Itu juga ada pertemuan dua arus laut.
Nah, pendapat yang keempat ada di Teluk Suez, yaitu Teluk Akabah di Laut Merah. Ada beberapa pendapat, tapi terkait di mana bertemunya dan proses seperti apa, kita tidak usah gali terlalu jauh karena itu memang masih berapa banyak anggapan. Yang penting di sini adalah nanti dalam proses bertemu itu apa sih yang dapat kita gali ya, apa yang dapat kita pelajari ya. Baik. Nah, proses berceritanya di sini atau ketemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir di sini adalah dimulai dari Nabi Musa yang merasa gundah gulana ya, karena umatnya ini selalu membangkang, umatnya ini selalu mencoba untuk ingkar kepada beliaunya Nabi Musa ya. Nah, di sini Allah mengutus Nabi Musa untuk bertemu seseorang yang bernama Khidir. Nah, di situ diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu membawa bekal ketika ingin bertemu si Nabi Khidir ini. Bekalnya apa? Bekalnya adalah sepotong atau seekor ikan. Ya, seekor ikan ini dibawa oleh Nabi Musa ketika proses mencari Nabi Khidir ini. Nah, Allah menyampaikan di situ, kapan kamu akan bertemu si Khidir ini adalah ketika nanti ikan itu hilang dari tempatnya, yaitu ikan di dalam keranjang yang dibawa Nabi Musa itu nanti hilang dari tempatnya. Nah, itu disampaikan oleh Allah seperti itu. Nah, dia bergerak mencari seorang Khidir ini bersama asistennya, bersama Yusya ya, asistennya Yusya bin Nun. Ini dia bergerak mencari di manakah gerangan Nabi Khidir ini berada. Nah, dia berjalan bersama si Yusya, pembantunya ya. Nah, dia berjalan ke suatu tempat, dan tibalah dia di sebuah tempat yang di situ ada batu, ya, ada batu di situ, batu besar. Nah, dia Nabi Musa dan Yusya beristirahat di situ. Nah, ketika Nabi Musa beristirahat dan Yusya beristirahat, nah ikan yang ada di keranjang itu dia melompat dari keranjangnya, kemudian berenang menuju ke laut di sebelahnya. Dengan sangat aneh, padahal ikan itu kan sudah mati ya, tapi dia bergerak dan dia berenang. Nah, Yusya ini kan kebingungan, tapi di tengah kebingungannya dia lupa menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ikan yang dibawanya itu telah berenang menuju ke laut. Nah, setelah itu singkat cerita ya, istirahat, kemudian bergerak kembali melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan ini Nabi Musa merasa lapar, kemudian bertanya kepada Yusya, di manakah bekal kita? Saya akan makan karena saya sudah lapar. Nah, di situ teringat Yusya, ikan yang tadi dibawa tadi sudah melompat keluar menuju ke laut. Nah, seperti itu Nabi Musa teringat bahwa nanti bertemu di pertemuan dua laut. Nah, sebegitu pula saat itu juga Nabi Musa dan Yusya kembali dari tempat ia melompat, melihat ikan melompat itu. Nah, kembalilah ke sana. Nah, singkat cerita bertemulah bersama sang Khidir di tempat tersebut. Nah, oke, sampai situ bertemu ya. Jadi intinya Nabi Musa bertemu Khidir ini adalah untuk menuntut ilmu lah istilahnya ya, untuk mencari ilmu di situ, untuk mencari kebijaksanaan, hikmah dari Nabi Khidir tersebut. Nah, di situ Nabi Khidir menyampaikan beberapa syarat. Sebetulnya syaratnya mudah, tapi memang mudah susah ini ya, Nabi Khidir ini syaratnya. Jadi syaratnya seperti ini, ketika kamu ingin menuntut ilmu kepadaku, syaratnya hanya satu saja, jangan berkomentar atau jangan bertanya atau jangan membantah apapun nanti yang akan saya lakukan sebelum saya menerangkan kepadamu apa maksudnya. Cuma syaratnya seperti itu saja. Nah, ketika itu disampaikan, Nabi Musa siap. Itu seorang Nabi Musa, seseorang yang sangat hebat, itu sangat bijak ya. Kalau setingkat Nabi itu Ulul Azmi kan sudah Nabi yang terpilih, Rasul yang terpilih itu memiliki syarat seperti itu, dikasih syarat seperti itu. Baik, perjalanan ketiga di sini Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berjalan ke sebuah perkampungan yang di situ orangnya ketus lah ya, istilahnya menolak
kedatangan kedua orang tersebut menuju ke kampungnya. Jadi dua orang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berjalan menuju kampung tersebut, tapi orang kampungnya itu menolak ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta bekal lah, sebagian perbekalan karena kehabisan di situ ya. Tapi mereka sangat menolak dengan sangat jelas sekali. Nah, tentunya sebagai seorang manusia, Nabi Musa itu kan merasa sakit hati lah ya, sakit hati. Tapi beda dengan Nabi Khidir ini. Nabi Khidir merasa dia harus melakukan sesuatu di situ. Apa yang dilakukan? Itu membangun sebuah rumah yang temboknya sudah roboh. Nah, diperintahkanlah Nabi Musa untuk membangun bersama Nabi Khidir membangun tempat tersebut atau rumah yang temboknya roboh tersebut. Nah, itu yang ketiga. Oke. Di situ sampai di situ disampaikanlah setelah selesai membangun, sampaikanlah hikmah dari ketiga, karena Nabi Musa ini kan bertanya-tanya terus ya. Itu istilahnya sudah melanggar peraturan yang sudah disepakati tadi, bahwa ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir tidak boleh ada pertanyaan sebelum Nabi Khidir itu menyampaikan atau menerangkan. Nah, saat itulah tiba waktunya untuk menyampaikan kenapa kok seperti itu ya. Nah, ternyata begini, tadi kan pertama ada perahu ya, perahu yang dilubangi tadi itu, ada perahu milik seseorang yang miskin yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, kok dilubangi? Kenapa dilubangi, dirusak, tenggelam ya? Nah, padahal dia digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Kalau secara orang umum kan merasa aneh ya, tapi di situ ada dibalik, ada hikmahnya di situ. Kenapa dilubangi di situ? Karena perahu tersebut nanti akan direbut oleh raja dolim yang ada di tempat tersebut, yang digunakan nantinya untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, tentunya perahu tersebut nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti apa nanti yang tidak kita ketahui. Tentunya kan seperti itu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, disampaikan oleh Nabi Khidir bahwa ketika ada dua orang anak yang berada pada suatu keluarga yang di situ dibunuh salah satunya oleh Nabi Khidir itu adalah anak yang dibunuh tersebut ya adalah anak yang nantinya akan membuat orang tuanya menjadi orang yang kufur nikmat atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan anak yang tadi yang dibunuh tersebut. Nah, sedangkan anak yang satunya yang dibiarkan hidup itu adalah anak yang akan membawa orang tuanya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kedua ya, yang satu anak dibunuh tadi itu. Nah, yang ketiga, kenapa ada rumah yang roboh di suatu tempat yang menolak dua orang tersebut datang ke tempat tersebut, kok malah dibangun di situ, didirikan kembali rumahnya. Kenapa? Karena di situ ada harta milik dua orang anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu ini kelak menjadi orang yang soleh, yang nantinya berguna bagi masyarakat sekitarnya. Nah, oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa dibangun rumah tersebut karena di dalamnya ada harta yang nantinya untuk bekal dia untuk kedepannya. Nah, di situ tidak diketahui kan oleh Nabi Musa. Nah, itulah tadi hikmahnya ya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi. Tentunya setelah bertemu tersebut Nabi Musa kembali bersemangat untuk mengajak kaumnya yang dikenal suka membelot ya, kaum Bani Israel, untuk kembali bersemangat untuk menuntun umatnya menuju jalan kebaikan. Itu dia sekelumit kisah tentang Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir, dan tentunya kita bisa ambil hikmahnya. Nah, apa kesimpulannya ya dari hikmah kita menyimak tadi apa yang disampaikan? Itu adalah seperti yang kita ketahui ya, Nabi itu adalah seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas menyampaikan wahyu kebaikan untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebaikan di situ, mengarahkan manusia ke jalan kebaikan. Itu Nabi ya, beliau para nabi tersebut diberikan kelebihan, diberikan mukjizat yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu memang betul ada. Itu adalah Nabi. Nah, kemudian Nabi adalah contoh yang sempurna tentunya bagi kita semua. Kita diberikan ilmu, segala macam ilmu itu awalnya dari para Nabi.
Para nabi diajarkan langsung oleh Allah dan menyebarluaskannya ke seluruh manusia, ya. Nah, kita mencontoh ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para nabi ini pendahulu kita, ya. Nah, nabi inilah tentunya orang terpilih, orang yang sempurna. Tentunya nabi kita yang kita ikuti sekarang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah suri teladan yang sempurna, yang terbaik. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan atau hikmah pertemuan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir adalah tentang adab ketika seseorang ingin menuntut ilmu, ya. Jadi seseorang yang menuntut ilmu kepada orang yang lebih tahu tentunya tidak boleh melanggar adab-adab, tentunya tadi itu. Jadi jangan mengkomentari dulu, jangan menyanggah dulu sebelum ada penjelasan lanjut. Itu ya kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang kita sampaikan tentang pengajian, istilahnya singkat khutbah kita hari ini tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, atau tentang hikmah keteladanan para nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu memang murni dari kebodohan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya menyampaikan astagfirullahaladzim. Kepada pendengar sekalian, pemirsa sekalian, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.